Shalom, selamat malam saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Ditarik kepada Salib. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan Roh Kudus bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita terdapat dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata, "Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Di aula New Orleans Superdome, 30.000 anggota jemaat Advent menarik nafas panjang ketika jumlah 1.000 hari penuaian naik terus. Sambil menjumlahkan angka-angka yang disebutkan ketua-ketua divisi sedunia itu, saya bertanya dalam hati, apakah kita menjangkau orang-orang di luar jemaat kita supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup kekal? Sudah cukupkah usaha kita? Akan pernahkah usaha kita cukup? Apakah di pihak lain ayat tersebut berbunyi, "Beritakanlah Injil kepada setiap makhluk"? Apakah kita menggunakan mata uang asli kerajaan Allah? Apakah ia ditinggikan agar semua orang dapat melihat serta datang kepadanya? Untuk menjalani lorong-lorong lingkunganmu serta merasakan keperluan pada setiap rumah tangga dan perumahan, memikirkan setiap makhluk yang terdapat pada tetangga saudara saja pun, maka saudara akan menghadapi suatu misi yang agaknya mustahil. Namun demikianlah janjinya. Anak domba Allah yang ditinggikan itu akan membukakan jalan bagi barang siapa yang mau percaya dan mau memperoleh hidup. Tulisan Yohanes yang mencatat ajaran Yesus dengan jelas menuliskan letaknya tanggung jawab kita. "Akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur." Dalam peribahasa ini, Yesus mengajak kita untuk bersama-sama dengan Dia memberitakan Injil itu kepada dunia ini. Di dalam dirinya kita pun turut ditinggikan pada pemandangan dunia. Di dalam Dia kita turut memberitakan proses penebusan itu. 3 kali Yesus menyebut dari hal ditinggikannya Dia. Masing-masing adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia. Salib itulah jawaban keperluan tersebut. Di dalam diri orang yang datang kepada salib itu untuk mencari keselamatan, Allah melihat kemuliaan salib itu. Karena anak manusia memberi keselamatan oleh pengorbanannya, maka kemuliaan Allah semakin semarak. Saudara, tangan-tangan yang jahat yang menyalibkan Tuhan kita di Golgota tidak pernah mengenal yang mereka tunjukkan kepada dunia ini. Tetapi kita tahu, kita paham, Kristus menarik kita kepada salib itu. Pada hari ini, berdoalah agar saudara tinggal di dalam Dia. Tentulah Dia menolongmu, agar tunas lemah yang mengibaratkan imanmu dapat menjadi cabang yang berbuah lebat. Tetapi sambutan logika gagal untuk menggerakkan dan pembahasan tidak kuasa untuk meyakinkan. Kasih Kristus yang dinyatakan dalam pekerjaan perorangan dapat melembutkan hati yang berbatu-batu, agar benih kebenaran bisa berakar. Dikutip dari buku Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 38. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Terima kasih karena Engkau rela mati untuk menggantikan kami di kayu salib. Biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Bagaimana Tuhan sudah mengorbankan dirinya
untuk menebus kami. Jadikanlah kami agen-agen-Mu Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran ini. Menjaga kami sepanjang malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.